Gak kerasa ya, udah Maret 2021, udah hampir setahun loh kita nggak sekolah minggu. Kangen gak sih sama Kak Desi? Soalnya Kak Desi kangen banget sama kalian yang dulu kecil-kecil, sekarang udah pada besar. Yang dulunya masih kelas 1, sekarang udah kelas 2, udah kelas 3, ada yang kelas 5. Wah, gak kerasa. Pasti nanti kalau misalkan kita ketemu lagi di sekolah minggu, Kak Desi terheran-heran. Hah, ini tuh Kevin. Hah, ini tuh Petris. Waduh, ini Angel. Ya, Kak Desi pasti kaget, tapi Kak Desi percaya kalian pasti sehat-sehat aja, oke? Tetap jaga protokol kesehatan kan? Masih pakai masker? Oke, jangan lupa cuci tangan, jaga jarak ya adik-adik. Belajarnya juga giat, walaupun di rumah kita harus tetap belajar. Ya adik-adik ya, kan kalau orang belajar pasti pintar. Ya sekarang kita mau ibadah, duduk yang manis sikapnya, jangan sambil lari-larian, jangan sambil makan, jangan buka-buka yang lain. Terus kalau nonton, kalau ibadah, YouTube-nya dibuka cukup GBI Cibubur Times Square, Sekolah Minggu. Siap adik-adik? Siap beribadah? Yang siap beribadah katakan yes. Oke, yuk kita beribadah. Selamat beribadah adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik. Shalom Kak Citra. Shalom Kak Eko. Kak Citra, Iya Kak Eko. di bulan Maret ini Kak Citra sudah mendapatkan berkat apa dari Januari, Februari sampai Maret ini? Tahun integritas loh Kak. Berkat Tuhan banyak Kak Eko, hingga saat ini masih sehat, terhindar dari COVID-19 Kak Eko, puji Tuhan. Oh puji Tuhan. Nah adik-adik di rumah gimana? Sehat semua kan? Eko berdoa kita semua anak-anak sekolah minggu tetap mengasihi Tuhan. Amin. Dan terus Tuhan jaga kesehatan kita. Amin. Amin. Buat yang adik-adik yang terkena, papa mama yang terkena COVID-19, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus akan cepat Tuhan pulihkan. Amin. Amin. Puji Tuhan. Kak Citra, Ya, Citra Kak Eko. melihat ibadah minggu lalu nggak? Lihat Kak Eko. Lihat. Pesan dari kayu apa Kak? Aku lupa Kak Eko. Gimana Kak Citra katanya lihat. Pesan dari kayu gini Kak. Kalau adik-adik mau memuji Tuhan lagi minggu depan ya. Nah sekarang sudah 1 minggu adik-adik. Waktunya kita memuji Tuhan. Tuhan. Bersemangat. Yang setuju katakan amin. Amin. Kita duduk dulu. Kita yel. Siap ya. Laskar Kristus. Siap. God's Army. We are the winner. Yes. Haleluya. Haleluya. Adik-adik, kita mau naik ke Gunung Kudusnya Tuhan. Yang setuju katakan amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Yuk kita bernyanyi bersuka cita bersama papa mama. Yuk mari kita bersama-sama menari buat Tuhan ya. Ku daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa. Ku selam dalam samudra. Ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena engkaulah Yesusku. Ku daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa. Ku selam dalam samudra. Ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan kau ada. Amin. Di kiri kau ada. Di atas dan di bawah kau ada. di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena engkaulah
Tuhan Yesus selalu beserta kita. Amin. Yes. Kak Citra, Iya Kak Eko. sebagai anak Tuhan, kita harus punya buah Roh Kudus Ya dan benar. harus mengorbankan karunia Roh Kudus. Iya Kak Eko. Memang kenapa, Kak? Aku jadi ingat lagu Kak Eko, lagu Apa tuh? sekolah minggu Apa tentang buah-buah Roh Kudus. Oh, itu Kak lagu Eko tahu kesukaan nggak? Kak Eko dong. Wah, ayo kita nyanyiin Kak Eko. Oh, tunggu dulu, Kak. Ada 9 loh, Kak. Kak Citra hafal semua enggak? Nggak semuanya sih Kak Eko, kadang lupa. Kalau gitu, sambil kita menghafalkan buah-buah Roh Kudus itu apa, kita nyanyi adik-adik ya. Siap. Yes, haleluya. Haleluya. Amin. Yuk, kita nyanyi dari awal. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Kasih sukacita. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Sekali lagi. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Sekali lagi, inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Amin. Sekali lagi. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Amin. Kita harus dipimpin Roh Kudus setiap hari, Kak. Iya Kak Eko. Sehingga kita berbuah-buah Roh Kudus. Amin. Dan mengorbankan karunia Roh Kudus. Amin, yes. Amin. Haleluya. Haleluya. Nah, sekarang adik-adik silakan duduk. Kita mau menyembah Tuhan. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita. Angkat kedua tanganmu adik-adik. Ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa, terima kasih. Terima Engkau selalu kasih. baik kepada kami Tuhan. Engkau setia, Engkau selalu menyertai kami. Ya Tuhan Yesus. Terima kasih Terima buat kebaikan kasih, dan Tuhan. kesetiaan-Mu Terima Tuhan. kasih Bapa. Kami datang kepadamu Tuhan. Ya Tuhan. Ini pernyataan iman kami ya Bapa. Akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi. Tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Amin Tuhan. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Yes. Burung
yakin Tuhan melindungi. Terima kasih Tuhan buat perlindungan-Mu yang sempurna pada setiap kami. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Mari Papa, Mama, dan adik-adik semua angkat kedua tangan kita semua. Tuhan selalu menolongku. Makasih Tuhan selalu menjagaku. Sehelai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Mari adik-adik terus angkat kedua tanganmu, sembah Tuhan. Oh Tuhan, Engkau baik Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan. Karena Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang baik. Engkau menolong kami. Janji-Mu tak pernah gagal Bapa. Engkau Allah yang mulia Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Setia Tuhan, pertolongan-Mu tidak pernah terlambat. Janji-Mu ya dan amin. Kami bersyukur Tuhan. Engkau baik Tuhan, Engkau baik Tuhan, Engkau baik Tuhan. Surya lama ya sana lama. Pagi siang hari ini kami naikkan ucapan syukur kami. Kami naikkan pujian kami. Kami naikkan penyembahan kami. Terima kasih Roh Kudus. Labata kara labaya sanda labata kara labaya sanda labata kara laba Kuria labaya sanda labata kara labaya sanda. Kami menyembah-Mu, kami menyembah-Mu Tuhan. Kuria labata kara labaya sanda laba. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih. Mari angkat sekali lagi kedua tanganmu adik-adik. Ini tanda penyerahan kita kepada Tuhan. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur
bersyukur ya Bapa buat hadirat-Mu Ya, Tuhan. yang sungguh luar biasa Tuhan, dari awal ya Tuhan hingga Amin, saat Tuhan. ini. Ya, Bapa Tuhan yang Yesus. baik, ini kami anak-anak-Mu ya Bapa. Sebentar lagi Tuhan kami mau mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Benar, Biarlah Tuhan. firman-Mu Tuhan masuk ke dalam hati kami anak-anak-Mu Amin. ya Bapa. Amin, Sehingga Tuhan. kami menjadi anak dengar-dengaran ya Tuhan. Yes. Urapi kami Tuhan. Biarlah Roh Kudus selalu melekat dalam kami. Terima kasih Terima Bapa. kasih, Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Mari sama-sama katakan Amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan adik-adik. adik-adik. Pada zaman dahulu adik-adik, di daerah Betania tinggallah teman Tuhan Yesus yang bernama Lazarus Kajepri. Dia memiliki dua orang saudara, yaitu Maria dan Marta adik-adik. Lazarus sedang sakit pada saat itu. Maria dan Marta mengirimkan pesan kepada Tuhan Yesus kalau temannya yang Tuhan Yesus kasihi sedang sakit adik-adik. Nah, ketika Tuhan Yesus mendengar kabar itu, ia berkata kepada murid-muridnya, penyakit ini tidak akan menyebabkan kematian, tetapi melalui penyakit ini, anak Allah akan dimuliakan. Apakah Tuhan Yesus segera ke rumah Lazarus, Kak? Tidak anak, Tuhan Yesus sengaja loh adik-adik menunda 2 hari di tempat itu. Barulah Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya ke Betania di daerah Yudea. Tetapi murid-muridnya mencegah supaya Yesus jangan pergi ke daerah Yudea. Kenapa murid-murid Tuhan Yesus mencegah Tuhan Yesus ke daerah Yudea, Kak? Sebelumnya Tuhan Yesus pergi ke daerah Yudea dan orang-orang Yahudi di sana mencoba melempari Tuhan Yesus dengan batu. Shalom dan adik-adik, itu sebabnya murid-murid tidak mau Tuhan Yesus pergi ke Yudea, tetapi Tuhan Yesus tetap mau pergi ke sana karena mau menyembuhkan Lazarus. Oh, Lazarus akan disembuhkan karena Tuhan Yesus tetap pergi ke Betania ya, Kak? Lazarus meninggal, Hana. Kak, bukannya tadi Tuhan Yesus berkata kalau Lazarus tidak akan meninggal karena sakit itu? Tuhan Yesus memang sengaja menunda 2 hari sampai Lazarus sudah keburu meninggal, Hana dan adik-adik di rumah. Mengapa Tuhan Yesus membiarkan Lazarus meninggal, Kak? Kan Tuhan Yesus teman Lazarus. Tuhan Yesus tetap pergi ke Betania, tetapi Lazarus sudah meninggal. Apa Tuhan Yesus mau melayat ya, Kak? Begini ceritanya, Hana. Ketika Tuhan Yesus sampai di Betania, Marta mendengar kalau Tuhan Yesus sedang datang. Marta langsung menemui Tuhan Yesus dan berkata, kalau Tuhan Yesus segera datang, maka Lazarus tidak meninggal. Adik-adik, lalu Tuhan Yesus menjawab Marta, Lazarus akan bangkit. Tapi Marta tidak percaya adik-adik. Setelah itu Marta pergi memanggil Maria agar menemui Tuhan Yesus. Maria cepat berangkat dan ketika bertemu Tuhan Yesus, Maria menangis dan berkata adik-adik, Tuhan, jika saja Tuhan ada di sini, Lazarus tidak akan meninggal. Ketika Tuhan Yesus melihat Maria dan orang-orang Yahudi ini sedang menangis, Tuhan Yesus merasa sangat kasihan dan bertanya, di manakah Lazarus dikuburkan? Mengapa Tuhan Yesus mau ke kubur Lazarus, Kak? Bukannya kalau melayat itu kita menghibur keluarga yang sedang sedih ya, Kak? Tuhan Yesus akan membangkitkan Lazarus, shalom. Apakah orang meninggal itu bisa hidup lagi, Kak? Ketika sampai di kubur Lazarus adik-adik, Tuhan Yesus menyuruh beberapa orang untuk memindahkan batu yang menutup kubur Lazarus, Kak Jepri. Tetapi Marta melarang karena Lazarus sudah berbau karena telah 4 hari meninggal adik-adik. Nah, Tuhan Yesus bertanya kepada Marta, apakah kamu percaya Tuhan berkuasa? Lalu beberapa orang memindahkan batu yang menutup kubur Lazarus. Kemudian nih, Tuhan Yesus berseru dengan suara keras, Lazarus, keluarlah! Apa Lazarus hidup lagi, Kak? Yesus mempunyai seorang teman yang bernama Lazarus.
Suatu hari, Lazarus sakit keras dan ia dirawat oleh kedua saudarinya yang bernama Maria dan Marta. Mereka mengirim pesan kepada Yesus, "Tuhan, dia yang Engkau kasihi sakit." Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, "Penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu, anak Allah akan dimuliakan." Yesus memang mengasihi Marta, Maria, dan Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Tetapi sesudah itu, ia berkata kepada murid-muridnya, "Mari kita kembali lagi ke Yudea." Murid-murid Yesus mencoba untuk mencegahnya pergi ke Yudea karena penduduk di sana mau menyakiti Yesus. Tapi Yesus tetap pergi. Yesus lalu berkata, "Lazarus, saudara kita, telah tertidur, tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya." Murid-murid berpikir Lazarus hanya sakit biasa, tapi kemudian Yesus berkata dengan terus terang, "Lazarus sudah mati, tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya." Lalu murid Yesus yang bernama Thomas berkata kepada teman-temannya, "Marilah kita juga pergi untuk mati bersama-sama dengan dia." Ketika Yesus tiba di Betania, didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring di dalam kubur. Banyak orang Yahudi telah datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka karena kematian saudaranya. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya. Maka kata Marta kepada Yesus, "Tuhan, sekiranya Engkau di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya." Kata Yesus kepada Marta, "Saudaramu akan bangkit." Kata Marta padanya, "Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman." Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?" Jawab Marta, "Ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias, Anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia." Marta lalu kembali dan memberitahukan saudarinya Maria bahwa Yesus telah datang. Maria pun segera pergi menemui Yesus. Semua orang yang ada di situ berpikir Maria pergi ke kuburan Lazarus untuk menangis di sana. Maka mereka segera mengikutinya. Maria tersungkur di depan kaki Yesus dan berkata, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati." Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, Yesus menjadi sangat terharu. Ia lalu berkata, "Di manakah dia kamu baringkan?" Jawab mereka, "Tuhan, marilah dan lihatlah." Maka menangislah Yesus. Kata orang-orang Yahudi, "Lihatlah betapa ia mengasihi Lazarus." Tetapi beberapa orang di antaranya berkata, "Ia yang memelekkan mata orang buta, tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati?" Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, "Angkatlah batu itu." Marta mencoba mencegah Yesus. Ia lalu berkata, "Tuhan, ia sudah bau, sebab sudah 4 hari dia mati." Jawab Yesus, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah?" Maka mereka mengangkat batu itu. Lalu Yesus menghadap ke atas dan berkata, "Bapa, aku mengucap syukur kepadamu, karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku." Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, "Lazarus, marilah keluar." Lazarus keluar dengan kaki dan tangannya yang masih terikat kain kafan dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, "Bukalah kain-kain itu dan biarkanlah ia pergi."
Banyak di antara orang-orang Yahudi yang menyaksikan sendiri apa yang telah diperbuat Yesus, percaya kepadanya. Wah, keren sekali. Tuhan Yesus itu ajaib ya, Kak? Ya, benar sekali Hana dan Shalom, serta adik-adik yang ada di rumah. Tuhan Yesus itu adalah Allah yang berkuasa. Dia sanggup menyembuhkan maupun membangkitkan orang yang mati. Apakah adik-adik percaya kepada Tuhan Yesus, Allah yang membangkitkan? Wow, adik-adik di rumah, bagaimana firman Tuhan hari ini? Seru bukan? Pastinya seru Kak Durman. Oke, adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan. Waktunya kita untuk ayat hafalan yang tertulis di dalam kitab Yohanes 11 ayat 25. Yesuslah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepada Yesus, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Yohanes 11 ayat 25. Yesuslah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepada Yesus, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Shalom teman-teman, saatnya kita memberikan persembahan. Ayo memberi dengan sukacita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom teman-teman, saatnya untuk memperkatakan Pentakosta ketiga. Nah, Pentakosta ketiga artinya yang pertama, pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini. Yang kedua, penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir. Yang ketiga, bangkitnya generasi Yeremia penuh dengan Roh Kudus, cinta Tuhan, tidak kompromi dengan dosa, dan pergi memenangkan jiwa. Yang keempat, dari Indonesia ke bangsa-bangsa, dari timur ke barat, sampai akan kembali lagi ke Yerusalem. Yang kelima, puasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Nah, teman-teman jangan lupa memperkatakan Pentakosta ketiga ya. Tuhan Yesus memberkati. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa syafaat. Bapa, kami menyerahkan Bapak Gembala kami dan Ibu Gembala ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang menyertai Bapak Gembala kami, menjauhkan mara bahaya, dan Tuhan yang selalu menyertai hamba-Mu ini kemanapun Bapak Gembala melangkah, Tuhan yang melindungi. Begitu juga dengan bangsa kami, bangsa Indonesia. Kami serahkan bangsa kami ke dalam tangan-Mu. Pulihkan bangsa kami, Tuhan. Jauhkan segala virus-virus, terutama virus COVID-19. Biarlah bangsa kami bebas dari penyakit. Kami juga tidak lupa untuk menyerahkan guru-guru sekolah minggu kami dan orang tua. Biar Tuhan yang menyertai mereka. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan doa syafaat ini ke dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus, amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Kak Citra gimana? Luar biasa ya. Luar biasa Kak Eko. Oh, firman Tuhan telah menguatkan Kak Eko. Iya Kak Pasti Eko. adik-adik juga ya, dan Papa Mama di rumah. Baik, sekarang kita mau doa tutup. Mari kita persiapkan sekali lagi hati kita, biar Tuhan setelah kita beribadah, Tuhan terus menyertai kita. Yang setuju katakan amin. Amin. Puji Tuhan. Mari siapkan hatimu adik-adik. Siapa adik-adik? Mari kita bersatu di dalam doa adik-adik. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih. Bapa, jadikan kami anak yang penuh sukacita, Amin. anak yang membawa damai sejahtera Ya, tengah-tengah Tuhan. keluarga kami. Jadikan kami anak yang dengar-dengaran sama orang tua kami Tuhan. Amin, Tuhan. Dan jadikan kami nanti suatu saat nanti Tuhan menjadi anak-anak yang
menjadi pemimpin di bangsa ini ya Amin. Bapak. Terima kasih Terima kasih, Bapak, kami Tuhan. percaya Tuhan firman Tuhan melekat di hati kami Yes. dan kami juga menjadi pelaku firman Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan dan kami siap Bapak untuk menerima berkat daripadamu ya Tuhan Yesus, yaitu berkat dari firman Tuhan, berkat jasmani maupun rohani ya Amin, Bapak. Tuhan Terima Yesus. kasih Tuhan dan kami juga serahkan kehidupan kami, orang tua kami ke dalam tangan ya Tuhan. Tuhan. Terima kasih Bapak, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Sampai ketemu minggu depan adik-adik. Adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.